ketemu lagi dalam pelajaran PPKN ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita menambah rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan. Yang kemarin jadi dirjen siapa? Ya. Silakan maju. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Rasa semangat hari ini? Nah, baik, kita ada satu lagi tayangan video. Seperti biasa Ibu selalu memberikan video motivasi ya mengenai belajar. Menghadapi dunia seperti ini, kita nggak bisa cuma ngandelin hafal doang. Kita harus bisa juga jadi orang yang bisa ngikutin perkembangan zaman. Jawabannya bisa begitu. Terus latihan dan pahami konsepnya. Kalau nggak ngerti pelajaran ini nanti gunanya buat apa, bahkan nggak ngerti sekolah itu gunanya buat apa, jangan belajar cuma demi lulus. Cari tahu juga apa gunanya kalian belajar pelajaran ini buat di kehidupan kalian nanti. Jadi jangan pernah malu jika kita nggak tahu semua jawaban. Belajar, ya. Apakah gimana yang kalian tangkap tadi? Apakah belajar itu hanya menghafal? Ya, berarti harusnya ngapain? Memahami. Apakah sudah cukup termotivasi dengan video hari ini? Sudah cukup ya. Jadi sudah siap untuk kita atau Ibu memberikan materi hari ini. Masih ingat ya kemarin kita mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya. Ibu minta satu contoh dong. Oke, contoh. Ya, Ibu mau tanya nih. Dari materi minggu lalu, contoh contoh perbuatan pelanggaran hak, ada yang bisa jawab? Membuat itu kita akan membahas mengenai pengaruh kemajuan iptek. Ada yang kalian tahu tentang iptek sebelum Ibu masuk ke materi? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Silakan dibuka dulu bukunya. Ya, sebelum Ibu masuk materi, ya, silakan buka buku paket. Ya, silakan buka buku paketnya. Kemudian Ibu minta kalian membaca minimal 5 menit mengenai iptek. Sambil Ibu siapkan materinya ya. Gambaran mengenai materi iptek ini. Oke. Baik, kita akan membahas kali ini materinya yaitu bab 3 mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Yaitu yang pertama, dengan mempelajari pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Kemudian, mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan tepat. Nah, gunanya apa kita mempelajari ini? Setelah kita mempelajari hari ini diharapkan kalian mampu memahami hakikat iptek, kemudian perkembangan iptek di dunia dan di Indonesia, serta mengidentifikasi pengaruh positif dan pengaruh negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan kebinekaan. Ya. Sebelum Ibu masuk, kira-kira apa sih pengaruh positif dari penggunaan iptek ini sendiri? Apa sih pengaruhnya yang baik gitu? Kira-kira apa? Teknologi ini. Sini. Jadi
masyarakat. Bagus. Ada lagi. Pelajaran kali ini kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu iptek. Ya. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Di sini tadi dibacakan ada didirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Misalnya nih, kalian pengen tahu nih ilmu pengetahuan apa sih yang ada di Indonesia? Kalian pernah nggak ke Taman Mini Indonesia? Kita akan memasuki pengaruh positif dan negatif iptek di Indonesia. Oke, sekarang dimulai di bidang ekonomi, silakan. Bidang ekonomi, pengaruh positif. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjadinya industrialisasi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam sehingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Positifnya tadi yang dibacakan oleh Afifah, ya. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah negara Republik Indonesia karena orangnya semakin kreatif, ya. Kemudian terjadinya industrialisme, pabrik di mana-mana, ya. Pabrik di mana-mana, tapi yang bekerja adalah mesin. Benar nggak? Kalau mesin yang kerja berarti lebih cepat nggak hasilnya? Iya. Perlu nggak akhirnya manusia di situ? Akhirnya ada pengurangan. Ada positifnya, ada negatifnya. Di bidang sosial budaya yang cowok dong, ibu mau nih yang cowok yang sana mas gantengnya. Iya, B. Bidang sosial budaya. Pengaruh positif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan iptek dalam produksi potensi daerah setempat. di sini sudah tahu ya, bidang sosial budaya pengaruh positifnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan penggunaan iptek, ya. Di daerah-daerah, sekarang daerah-daerah tuh udah pada apa nih? Udah pada maju, ya. Ya misalnya teman-teman semua udah jago nih di bidang admin, ya kan? Nah untuk mencari karir mungkin ngambil S1, tapi nanti pas udah di dunia kerja, teman-teman semuanya udah punya kemampuan dibandingkan orang yang baru tamat S1 dan belum punya pekerjaan. Bukan pekerjaan, yang nggak punya skill. Nah iya, karena skill itu yang penting ya. Skill itu bisa ya. Meningkatkan kenakalan remaja dan kriminalitas. Kira-kira kenakalan remaja yang dari bidang sosial budaya ini apa sih? Tawuran, ya benar bos. Lagi. Ya, ya. Kayak siapa tuh contohnya Popo Barbie, ya nggak sih? Tahu Popo Barbie, terus Mini Darling. Terus mereka itu sampai melakukan hal-hal yang nggak masuk akal ya. Bukan nggak masuk akal sih, supaya orang menghujat dengan banyaknya hujatan masuk iklan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Nah, oke ya, karena tidak sesuai dengan apa pelajaran hari ini, kita akan berdiskusi, ya. Kita akan berdiskusi. Kalian kan sudah tahu ya kelompoknya, silakan bergabung aja maksudnya. Sekalian kalian bergabung untuk mengisi dan menyampaikan materi ke depan, menyampaikan hasil presentasinya. Silakan presentasi dulu. Oke, silakan. Sudah selesai ya. Silakan maju kelompok 1. Maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dualisme. Ada yang ingin bertanya? Baik, ada yang mau bertanya mengenai pengaruh negatif dari iptek? Ya, temannya tadi sudah menyampaikan dari aspek apa? Budaya dan ekonomi. Ada yang mau tanya? Ya, Budaya apa kurang jelas? Munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya gaya sifat hedonisme, munculnya sifat individualisme. Terima kasih. ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan silakan boleh. Sejauh ini ada yang mau nanya lagi nggak? Ya. Ya, boleh ditutup. Ya, sekian dari foto kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok kami. Nama saya Afifah Rahmawati. Nama saya Alfian Putri. Nama saya Nama saya Liana. Saya akan menjelaskan pengaruh negatif kemajuan iptek aspek ekonomi. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menutup pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, ya. Setelah mempelajari bab ini, apakah kalian sudah cukup paham? Paham ya tentang kemajuan iptek. Ya, kita harus memberikan pijakan terhadap diri kita, ya, untuk menggunakan iptek ini dengan positif. Seperti itu ya. Jangan sampai kita salah menggunakan kemajuan iptek untuk hal-hal yang negatif. Sudah cukup ya untuk tujuan pembelajaran hari ini, sudah terpenuhi? Sudah, baik. Nanti di rumah juga ada latihan soal. Nanti dilihat di halaman 50. Ya, untuk dikerjakan di buku latihan kalian dan dikumpulkan minggu depan ya, Bu. Oke. Akhirnya pelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga ilmunya berkah ya. Amin. Kemudian dipersiapkan untuk latihan soal besok dikumpulkan. Ya. Minggu depan kita akan membahas mengenai bagaimana sikap kita dalam selektif dalam penggunaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Akhir kata Ibu akhiri, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.